wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kemarin kita sudah masuk di pelajaran inna yang menasab isim merupa khobar. Kita sudah baca inna dan teman-temannya, makna dan contohnya. Nah, sekarang ini Masya Allah, iya, beliau akan kasih antum faedah-faedah yang belum didapat sebelumnya. Kan kadang kita bingung ini dibaca inna atau anna. Paham kan? Inna atau apa? Anna. Kalau cetakan di masa kita sekarang ini, itu kalau anna kan memang hamzanya di atas. Kalau inna berarti hamzanya di bawah. Di masa dulu itu hanya alif. Kalau antum lihat kitab-kitab yang dicetak dulu, di pustaka-pustaka besar yang cetakan dulu, itu tidak ada hamzanya, cuman alif. Kan dulu tidak ada hamzah, cuman alif saja. Ini kita baca inna atau anna, itu ada kaidahnya dalam bahasa Arab. Kapan kita baca inna? Kapan kita baca anna? Kapan boleh inna, boleh anna? Paham kan? Nah, ini antum dikasih sekarang. Kata beliau rahimahullah, wa tata'ayyanu inna al-maksuro, dan pasti dibaca inna di kasroh. Inna, tidak boleh anna. Perhatikan posisinya. Philip tidak. Jika dia berada di awal. Jadi jika dapat di awal, pastikan inna. Paham ini? Kalau antum bertanya, apa faedahnya? Apa faedahnya ini? Dikasih tahu. Padahal masa kita sekarang ini kan sudah alif di atasnya hamzah. Alif di bawahnya hamzah. Kan pasti faedahnya kan kalau salah cetak. Nanti kan tidak selamanya orang ketik kitab itu dia ketik benar. Bisa salah cetak. Nanti antum bisa tahu ini salah cetak. Dengan kaidah yang ada dalam bahasa. Pasti dibaca inna. Philip tidak. Jika di awal. Jangan pernah baca anna kalau di awal. Pasti inna. Paham ini? Kalau di awal kalimat. Nah contoh. Inna anzalna. Wa ba'da ala. Demikian pula setelah ala. Kalau antum dapat kata ala, maka pasti dibaca inna. Ala allati yustaftahu bihal kalam. Ala yang berfungsi dibuka dengannya kalimat. Jadi ala ini biasanya kalimat untuk diletakkan di awal kata. Biasanya ala. Nah contoh ala. Inna awliya Allah. Tidak boleh antum baca anna. Karena dia terletak setelah apa? Ala. Ini membantu antum nanti. Berikutnya lagi. Wa ba'da haitsu. Masya Allah. Setelah haitsu. Kalau antum dapat kata haitsu dimanapun itu. Di awal, di tengah. Setelah itu ada inna atau anna. Pastikan dibaca apa? Inna. Nah contoh. Jalastu. Haitsu inna zaidan jalisun. Padahal di tengah ini tidak di awal kalimat. Tapi dibaca inna karena terletak setelah siapa? Haitsu. Berikutnya lagi. Wa ba'dal qasam. Setelah sumpah. Kalau ada sumpah sebelumnya pasti dibaca inna. Tidak boleh anna. Contoh. Hamim wal kitabi, demi kitab. Sumpah ini wa. Dari mana kita tahu wa ini sumpah? Karena al-kitabi di kasroh. Al-kitabi di kasroh. Kan kalau di kasroh berarti dia huruf sumpah. Huruf jar. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu inna. Paham ya? Setelah sumpah. Terus tempat berikutnya lagi. Wa ba'dal qaul. Setelah kata kola. Yakulu. Qaul. Setelah kata kola. Kalau antum dapat kata kola atau yakulu, pastikan inna. Nah contoh, kola inni Abdullah. Langsung baca inni. Dipahamkan? Kenapa? Karena dia terletak setelah kata apa ini? Kola. Ini tempat. Terus
tempat berikutnya itu sudah kelima. Tempat keenam. Dan ini tempat terakhir yang pasti dibaca inna. Wa idza dakhalat alam fi khobariha. Jika masuk lam pada khobarnya. Bukan la tapi lam. Lam. La. Pada khobarnya. Lihat dulu contohnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. La rasuluhu. Rasuluhu kan apanya? Hah? Khobarnya kan kemasukan siapa? La. Paham kan? Maka pasti dibaca apa? Inna. Salah kalau antum baca apa? Anna. Ini 6 tempat. Ini 6 tempat. Wajib dibaca apa? Inna. Terus sekarang. Kapan wajib dibaca anna? Wa tata'ayyanu anna. Dan wajib dibaca anna. Wajib dibaca anna. Al-maftuha yang di fathah. Idha halat mahallal fa'il. Jika dia menduduki kedudukannya fa'il. Jadi ada fi'il. Kemudian dia bersama apa yang setelahnya sebagai fa'il. Contoh. Awalam yakfihim. Ini yakfi. Apa dia? Yakfi. Apa dia? Fi'il mudhari. Him maf'ulun bi. Anna anzalna. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Anna anzalna. Berarti dia ini kedudukannya sebagai apa? Fa'il dari yakfihim. Makanya kalau dia kedudukannya sebagai fa'il wajib baca apa? Kalau kedudukannya sebagai fa'il wajib baca apa? Anna. Tidak boleh antum baca inna. Paham ini? Paham Rizki? Yakin. Cuman saya bilang malas berpikir, dia tidak pernah bilang tidak paham. Yakin saudara. Jangan pura-pura. Jangan sampai malu. Tidak ji. Sapri. Yakin. Tidak malu ji. Ingat Sapri. Tidak dapat ilmu yang malu. Tak? Yang malu tidak dapat ilmu. Jadi tidak malu ini. Paham ji nih? Jadi ini sebenarnya gampang sekali. Kan kita sudah belajar kan. Belajar antara fi'il sama fa'il. Kalau anna itu kedudukannya sebagai fa'il, dibaca anna. Tidak boleh antum inna. Paham ya? Tempat pertama. Tempat kedua. Au mahalla naib fa'il. Sama juga. Atau dia menduduki kedudukan apa? Naib fa'il. Dia itu sebagai naib fa'il. Kapan dia sebagai naib fa'il? Tentunya kalau sebelumnya ada fi'il apa? Ada fi'il apa? Majhul. Nah contoh. Kul uhiya. Hati-hati. Uhiya ilayya. Uhiya fi'il majhul. Ilayya jar majrur. Kan begitu? Annahu istama'a nafarum minal jinni. Annahu. Sebagai apa itu annahu? Sebagai naib fa'il dari uhiya. Paham kan? Makanya di situ dibaca apa? Anna. Tidak dibaca inna. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Lauda? Baik. Ingat ini mutamimanya ini. Tidak ada di buku dasar. Di sinilah antum bisa tahu kapan baca inna anna. Ini. Yang ketiga. Au mahallal maf'ul. Atau dia menduduki kedudukannya maf'ul. Atau kalau dia menduduki kedudukannya apa? Maf'ul. Tahu maf'ul? Kalau dia sebagai maf'ulun bi, lihat. Wala takhofna, wala takhofuna, wala takhofuna. Takhofuna, apa ini? Fi'il mudhari. Kan begitu? Mana fa'ilnya? Waw jemaah. Fi'il berarti sudah punya apa? Fa'il. Setelahnya berarti sebagai apa? Maf'ulun bi. Lihat. Annakum asyraktum billah. Jadi annakum di situ sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ulun bi. Kalau dia sebagai maf'ulun bi, dibaca apa Umair? Nasab. Baca mansub. Khairil? Dibaca anna.
dibaca anna, tidak dibaca inna. Paham saudara? Paham Umair? Selesai. Berikutnya lagi. Au mahallal mubtada. Demikian pula kalau dia menduduki kedudukan mubtada. Itu mubtada muakhar biasanya. Kalau dia menduduki kedudukan apa? Mubtada muakhar. Karena kalau dia menduduki kedudukan mubtada muawal berarti dia di awal kalimat kan. Kalau di awal kalimat tadi dibaca apa? Dibaca apa? Inna. Ini biasanya menduduki kedudukan mubtada. Mubtadanya apa? Muakhar. Berada di tengah. Contoh. Wa min ayatihi. Ingat jar majrur kan? Kalau ada jar majrur berarti itu khobar muqaddam. Setelahnya adalah mubtada muakhar. Lihat. Wa min ayatihi annaka tarol ardo khosyi'atan. Lihat. Annaka. Itu kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Karena min ayatihi belum ada khobarnya. Karena kan taro fi'il mudhari al ardo sebagai maf'ulun bi, khosyi'atan sebagai hal. Berarti tidak ada mubtada kan? Kecuali itu annaka. Kecuali itu kata apa? Annaka. Paham Abu Hanif? Paham Abu Hanif? Tempat terakhir. Yang wajib dibaca anna. Tidak boleh inna. Au dakhala alaihi harful jarri. Atau kalau masuk padanya huruf jer. Atau kalau masuk padanya huruf jer. Kalau masuk huruf jer jangan pernah baca inna. Pasti itu dibaca anna. Jadi antum tidak boleh bilang min inna, bi inna. Paham ini? Ka inna. Tidak bisa. Harus apa? Min anna. Dipaham ini? Bi anna. Paham ini? Ka anna. Jelas? Kalau masuk huruf jer pasti dibaca apa? Dibaca apa? Anna. Jelas? Sudah? Selesai. Nah contoh. Dalika bi annallaha huwal haq. Bi. Kemasukan bi. Selesai. Kemudian berikutnya. Wayhajuzul amron. Boleh dua. Artinya antum boleh baca inna. Boleh baca apa? Anna. Walaupun dicetakannya tertulis di atas mungkin. Hamzanya. Atau dicetakannya tertulis di bawah mungkin hamzanya. Kame. Tapi di sini posisinya boleh baca dua. Boleh antum inna. Boleh antum baca apa? Anna. Tidak disalahkan. Pertanyaannya kapan? Ini dia. Ba'da setelah. Fa'il jaza. Fa yang bermakna balasan. Fa yang bermakna apa? Balasan. Setelah fa biasanya dibaca inna atau anna boleh. Nah contoh. Man amila minkum su'an bijahalatin. Siapa saja yang beramal di antara kalian keburukan karena kebodohannya. Ila qauli sampai firman Allah. Fa'annahu ghafurun rahim. Ini kan maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini kan berfungsi balasan. Siapa yang mengamalkan kejahatan karena bodoh. Kan Allah maafkan. Karena dia tidak tahu. Paham ini? Maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini kan balasannya. Beramal keburukan karena bodoh. Tidak tahu ilmunya. Belum sampai kepadanya ilmu. Maka itu dimaafkan. Maka balasannya Allah maha penyayang. Pengampun lagi maha penyayang. Ini setelah fa. Boleh antum baca apa? Anna. Boleh juga antum baca apa? Inna. Boleh antum baca fa innahu ghafurun rahim. Jelas ini? Jelas ya? Boleh. Itu tempat pertama. Tempat kedua. Wa ba'da idza al-fujaiyah. Hati-hati. Ini baru antum dapat. Sebelumnya ada juga idza. Idza yang bermakna jika. Kalau ini idza yang bermakna fujaiyah. Tiba-tiba. Nah ini yang anak mau kasih tahu antum. Waktu dibaca kitab. Anak bilang sama antum kalau ada idza. Setelahnya ada siapa? Kalau ada idza. Setelahnya apa? Fi'il kan begitu. Paham ini? Itu kalau idza yang bermakna jika. Kalau idzanya maknanya jika. Maka setelahnya fi'il. Kalau antum bilang idza ja'a
jika datang. Paham ini? Kalau ida pujaiyah setelahnya pasti isim. Itu nanti yang membedakan. Dan terjemahannya tiba-tiba. Bukan jika. Hati-hati. Ada dua ida berarti sekarang. Ada ida yang dorpiyah maknanya jika. Ada ida pujaiyah maknanya tiba-tiba. Nah contoh. Kharajtu faida inna zaidan qaimun. Lihat. Setelah ida apa? Isim atau fi'il? Isim. Berarti ida apa ini? Ida pujaiyah. Maka terjemahannya saya keluar. Faida maka tiba-tiba tunggu Zaid berdiri. Saya keluar tiba-tiba Zaid berdiri. Dipahami nih? Paham ini? Ini ada ida. Terus inna. Ini baca inna atau anna? Bisa dua. Bisa antum baca apa? Inna. Bisa antum baca? Anna. Boleh. Boleh. Iya. Tempat kedua itu. Tempat ketiga. Dan ini tempat terakhir. Boleh dua. Boleh dua. Wa idha waqa'at fi maudi'it ta'lil. Kalau dia berada di posisi yang menunjukkan makna sebab. Kalau dia berada di posisi menunjukkan makna apa? Sebab. Iya. Nad'u. Nah contoh. Contoh dulu baru antum akan paham. Nad'uhu. Kami berdoa kepadanya. Kepada Allah. Innahu huwal barur rahim. Sebabnya karena dia maha baik lagi maha penyayang. Nah kenapa antum berdoa kepada Allah? Paham pertanyaannya? Karena dia al-bar. Dia maha baik. Ar-rahim. Karena dia maha penyayang. Berarti innahu ini sini menunjukkan makna apa? Makna apa? Sebab. Paham makna ta'lil. Kalau menunjukkan makna sebab berarti boleh dibaca apa? Inna. Boleh dibaca apa? Anna. Paham ini? Contoh kedua. Contoh kedua. Labbaik. Labbaik. Saya menjawab panggilanmu. Itu makna labbaik. Ada orang panggil antum. Ya. Umair. Labbaik. Labbaik artinya apa? Saya menjawab panggilanmu. Tapi menjawab dengan segera. Penuh semangat itu kalau labbaik. Iya. Labbaik. Saya menjawab panggilanmu ya Allah. Innal hamda wa ni'mata lak. Karena segala pujian itu dan kenikmatan itu hanya milikmu. Jadi lihat saya terjemahkan ya. Saya tidak bilang sungguh. Tapi saya bilang karena. Kenapa saya terjemahkan karena ini? Karena di sini adalah menunjukkan sebab. Kenapa saya memang menjawab panggilan Allah. Sebabnya adalah apa? Karena seluruh pujian dan seluruh nikmat itu hanya milik Allah. Paham? Di sini inna menunjukkan makna apa? Sebab. Maka bisa dibaca apa ini? Bisa dibaca inna, bisa dibaca apa? Anna. Boleh. Antum tidak disalahkan. Boleh antum bilang labbaika annal hamda wa ni'matalak. Dipahami ini? Ya, cuman kalau di orang awam jangan diubah. Jadi kalau antum bilang annal hamda wa ni'mata, dia akan bilang, salah lagi. Dia enggak belajar nahwu. Jangan antum ubah. Di awam hanya yang biasa saja. Paham kan? Ya di awam yang biasa saja. Karena mereka belum belajar nahwu. Kecuali sudah belajar nahwu, dia akan paham. Sama dengan la haula wala quwata kan. Kan kita tahu kan di buku dasar boleh baca berapa? 2. Boleh la haulun wala quwatun. Tapi orang awam biasanya kan la haula wala quwata. Kalau antum baca la haulun, lagi. Paham kan? Kan dia belum belajar nahwu. Paham kan? Mau dijelaskan juga harus buka lana pilil jins. Pembahasan, nah dia tidak akan mengerti. Karena harus dijelaskan syaratnya harus nakiro, terletak langsung selala. La-nya tidak boleh berulang. Kalau berulang, baca 2. Kan pusing ceritanya. Jadi baca yang biasa saja. Baca yang biasa saja. Dipahami ini kan? Nah, ini tempat terakhir. Selesai untuk dia. Kemudian berikutnya lagi.
Dan ini faedah penting lagi. Ini faedah-faedah ini bukan terkait dengan amalannya ini ya. Tidak terkait dengan amalannya ini. Yang tadi itu bukan amalannya. Tapi hanya terkait dengan apa? Bacaannya. Bacaannya inna itu. Inna atau anna. Sama juga dengan ini. Wa tadkhulu lamul ibtida. Ba'da inna al-maksurah. Biasanya masuk lamul ibtida. Makanya sering kita dapatkan itu lam. Kita bilang inna zaidun lakoim. Lakoim, lam. Itu namanya lamul ibtida. Itu yang masuk pada setelah inna. Masuk lamul ibtida. Setelah inna. Kalau ada inna biasa masuk lamul ibtida. Al-maksurah setelah inna ini kasroh. Fakot saja. Artinya antum tidak akan dapatkan lamul ibtida setelah anna. Hanya setelah apa? Setelah inna. Ala arba'ati asya. Dia masuk kepada 4 perkara. Ini penting. Itu lamul ibtida. Masuk pada 4 perkara. Iya. Pertama ala khobariha. Itu lamul ibtida masuk pada khobarnya. Lamul ibtida masuk pada khobarnya. Iya. Bisa dengan syarat kaunihi muakharon musbata. Dengan syarat dia diakhirkan khobarnya. Maksudnya berada di posisi biasa. Inna isim khobar. Diakhirkan khobarnya musbata. Terus dia musbat. Musbat artinya tidak ada penafian. Dia penetapan. Musbatan artinya penetapan. Maknanya. Bukan penafian. Contoh. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Itu lasari'u. La itu apa itu? La apa namanya itu? Lamul ibtida. Itu nama pertama ya. Walaupun di sana ada nama-nama lain lagi. Untuk dia ini. Untuk dia ini. Iya, tapi di sini namanya dulu lamul ibtida. La sari'ul iqab. Jadi tetap antum irob. Sari'u adalah khobarnya siapa? Inna. Wa innahu lagofurun rahim. 2 kali ya. Di sini juga. Innahu lagofurun. Masuk. Lam di situ lamul apa itu? Lamul ibtida. Masuk pada khobarnya. Wa alasmiha. Masya Allah. Lamul ibtida juga bisa masuk pada isimnya inna. Bisa juga masuk pada isimnya. Tapi bisa dengan syarat ayat ta'akhwar anil khobar. Kalau isimnya diakhirkan dari khobar. Berarti susunannya sekarang inna, khobar, terus isimnya. Biasanya masuk lam juga di situ. Nah contoh. Inna fi dzalika la ibratan. Ibratan, apa itu kedudukannya? Isimnya inna. Isimnya inna. Dipahami nih? Maksud siapa? Lamul ibtida. Berikutnya lagi. Dan ini faedah baru sekali. Dan nanti ini yang kita akan harus perhatikan di latihan baca kitab. Karena di Quran banyak ini. Namanya nanti ini. Wa'ala domiril fasli. Dan lamul ibtida bisa masuk pada domir al-fasl. Domir al-fasl ini domir yang terletak antara mubtada dan khobar. Domir yang terletak di antara mubtada dan khobar. Iya. Di ayat yang kita lewati di surah Al-Baqarah. Di ayat yang kita lewati surah Al-Baqarah tanpa inna dulu. Tanpa inna. Tanpa inna. Di surah Al-Baqarah. Di halaman pertama. Ada penutupnya itu. Apa itu ayat penutupnya? Ya? Apa ayat penutupnya? Siapa yang ingat? Ulaika. Humul muflihun. Humul muflihun. Perhatikan gini. Ulaika ini apa? Kan mubtada i'rabnya dah. Al-muflihun apa i'rabnya? Ini kan mubtada. Ini apa? Khobar. Khobarnya siapa? Ya khobarnya ini. Ini apa? Antum harus perhatikan. Kalau di i'rab dasar, saya katakan ini adalah mubtada.
Dah, yang kedua ini mubtada yang pertama. Ini khobar dari mubtada yang kedua. Itu dasar saya katakan ini. Kalau sekarang setelah mutamimah bukan begitu nanti i'rabnya. Ini bukan mubtada yang kedua. Dah, hapus. Ini adalah domir al-fasl. Iya. Namanya domir pemisah antara mubtada dan khobar. Paham ini? Bukan mubtada dua. Tapi apa? Domir pemisah antara mubtada dan khobar. Paham ini? Jadi antum i'rab ini mubtada, ini apa? Ini apa kok? Khobar. Paham gak ini? Terus, kalau ini bukan mubtada, apa fungsinya? Fungsinya di Quran, di tafsir. Kalau masuk domir fasal, nggak harus hum nanti ya, tergantung. Kalau mereka ya hum, kalau dia ya huwa. Fungsinya apa dalam tafsir? Di dalam kaidah ilmu tafsir, kalau ada domir fasal yang memisahkan antara mubtada dan khobar, memberikan faedah ikhtisos. Ya, ikhtisos. Memberikan faedah apa? Pengkhususan. Makanya ketika disebutkan tuh, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri yang beriman ini. Langsung kata Allah, ulaika humul muflihun. Apa artinya? Kalau antum i'rab sebagai mubtada khobar, antum akan bilang mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kan biasa. Nah, ini domir fasal. Fungsinya pengkhususan. Terjemahannya hanya mereka yang beruntung. Yaitu yang beriman kepada Allah, hari akhirat, kitab, mendirikan sholat. Itu yang disebutkan di surah Al-Baqarah itu. Paham maksudnya ini domir fasal? Nah, ini nanti fungsinya. Di pembahasan kita sekarang ini, anggaplah pada selain Quran. Pada selain apa? Quran. Kan bisa masuk inna. Kalau ada inna sebelumnya, di sini ini biasa masuk lam. Lahum. Itu tambah kuat lagi nanti pengkhususannya. Kalau ada lagi la, tambah kuat lagi apa? Pengkhususannya. Hum sudah pengkhususan. Tambah la, jadinya apa? Khusus lagi. Tapi ini saudaraku, laode. Fungsinya la itu, laode itu. Ya. Kan kalau dibilang laode berarti orang khusus. Itu yang tidak pakai laode, tidak khusus. Itu orang biasa. Jelas ini. Jangan sampai laode Ji Ayub, ingat ini. Saya khawatir ini Ayub. Ini lam bisa masuk di domir fasal. Sekarang antum paham gak domir fasal itu apa? Yaitu domir yang masuk antara mubtada dan khobar. Itu saja. Fungsinya antum nanti berfaedah sekali dalam memahami ayat. Karena ini sebenarnya bukan kaidah lugawiyah, bukan kaidah lugawiyah semata. Bukan kaidah bahasa saja. Tapi nanti fungsinya merambat ke tafsir. Karena ini kaidah tafsiriyah. Kaidah dalam menafsirkan Quran. Kalau antum dapat domir fasal, insya Allah kalau kita dapat lagi di Quran, nanti anak akan jelaskan lagi. Akan jelaskan lagi. Dan yang anehnya, ini faedah terakhir, yang anehnya mereka i'rab itu domir fasal, huruf. Dia itu domir fasal itu bukan isim. Kalau jadi domir fasal, tapi jadinya apa? Huruf. Makanya dia tidak bisa di i'rab mubtada. Mana ada huruf bisa mubtada. Makanya dia tidak diterjemahkan. Dia tidak lihat terjemahan. Mereka itulah yang beruntung. Dari mana? Ya karena ini jama, muflihun. Muflihun kan jama mudzakkar salim. Maka kita terjemahkan mereka. Bukan karena hum. Karena hum ini apa? Huruf. Untuk memberikan faedah apa? Pengkhususan. Domir fasal. Selesai. Itu baru pertama kali kita dapat domir fasal. Sekarang pembahasan kita. Wa'ala domiril fasal. Dia ini bisa masuk pada domir fasal. Yaitu lamul ibtida ini. Nah contoh. Inna hadha lahuwal qasasul haqqu. Perhatikan gitu. Inna. Apa inna? Inna tansibul isim wa tarfaul khobar. Terus la hada. Hada.
Isim inna. Lam. Lahua la. Lamul ibtida. Huwa. Domirul fasal. Jadi jangan antum irob lagi mubtada. Domir fasal. Al-qasasu. Khobar inna. Khobar inna. Al-haqqu. Apa? Naat. Terjemahannya. Inna hada. Sungguh ini. Lahwa benar-benar. Al-qasasul haq. Kisah yang. Ya. Paham gak ini? Yang hak. Jelas maknanya jadinya nih. Karena lamul ibtida sebagai penguat. Huwa juga sebagai penguat karena ikhtisas. Memberikan faedah apa? Pengkhususan. Sungguh ini benar-benar adalah hanya kisah yang benar. Jelas kan? Ini makna ayat. Jadinya kuat. Pasti ini ada penentangan. Kalau didapatkan yang begini berarti sebelumnya ada pengingkaran. Dari orang-orang kafir. Sehingga Allah kuatkan dengan banyak penguat. Jelas ya? Selesai. Terus tempat terakhir yang biasa masuk lam juga. Wa ala ma'mulil khobar. Kita dengar lagi ma'mulil khobar. Sebelumnya antum sudah paham kan ma'mulil khobar? Yang diamili oleh khobar. Jadi dia tidak masuk pada isim. Tidak masuk pada khobar. Tidak masuk pada domir fasal. Tapi masuk pada apa? Ma'mulnya khobar. Bisa juga. Contoh. Tapi beliau bilang bisyar dengan syarat. Taqaddumihi alal khobar. Harus ma'mul khobar itu mendahului khobar. Ma'mul khobarnya mendahului khobar. Ma'mul khobarnya mendahului khobar. Boleh nah contoh. Inna zaidan la amron doribun. Perhatikan jangan sampai antum i'rab amron itu sebagai isim inna lagi. Bukan. Isim innanya zaidan. Amron adalah maf'ulun bi. Maf'ulun binya siapa? Maf'ulun binya khobarnya inna. Siapa itu khobarnya inna? Doribun. Doribun ini isim beramalan fi'in. Paham kan? Jelas ini? Jadi sekarang la-nya masuk pada maf'ulun binya. Ma'mulnya khobar. Masuk pada ma'mulnya khobar. Selesai. Selesai. Ada pertanyaan sini? Ada? Lanjut. Sekarang masuk terkait dengan amalannya. Itu terkait dengan lapat-lapatnya ya. Ini sekarang amalannya. Watattasilu mazaidah. Ini penting sekali. Bersambung ma zaidah, ma tambahan. Bihadihil ahrufi dengan huruf-huruf ini. Yaitu huruf-huruf inna dan saudara-saudaranya. Bisa masuk ma. Coba inna, masukkan ma. Semuanya inna, masukkan ma. Anna, ka'anna, lakinna, la'alla. Bisa masuk ma itu pada alat-alat ini, huruf-huruf ini. Terus apa yang terjadi? Faya betulu amaluha. Perhatikan itu paling penting. Maka batal amalannya. Jadi antum kalau dapat innama, batal amalannya. Makanya di hadis, innamal a'malu. Kenapa dibaca al-amalu? Innamal a'malu bin niat. Kenapa dibaca al-amalu? Padahal ada inna. Batal amalannya karena ada siapa? Ma. Dipahami nih? Ingat baik-baik ini faedah. Faedah. Kalau antum dapat ma masuk pada inna, masuk pada anna, masuk pada ka'anna, masuk pada lakinna, masuk pada la'alla, batal amalan. Jelas? Contoh. Innamallahu ilahun wahidun. Allahu mubtada. Ilahun khobar. Wahidun na'at. Dah. Batal amalannya. Wakul wa dan contoh lain. Kul innama yuha. Lihat. Pada langsung dia bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Padahal kan inna ini masuk pada mubtada khobar. Sekarang dia sudah bisa masuk pada fi'il. Yuha. Innama yuha. Kenapa masuk pada fi'il? Batal amalannya. Karena kan sudah batal amalannya. Tidak harus masuk pada isim. Innama yuha ilayya. Annama. Innama dibaca innama. Dibaca inna karena kul. Terus setelahnya dibaca annama karena yuha. Fi'il majhul. Berarti annama sebagai apa?
naibul fa'il. Tapi dia batal amalannya. Innama yuha ilayya annama ilahukum. Kalau seandainya tidak ada ma, maka antum baca ilahakum. Tapi ini ada ma. Jadinya ilahukum ilahun wahid. Jelas? Wa ka'annama zaidun qa'imun. Batal. Walakin nama zaidun qa'imun. Batal. Wala'allama zaidun qa'imun. Batal. Itu secara umum dulu. Dah? Secara umum dulu. Kalau masuk ma, Suhail jangan dulu dibuka. Lihat yang dibaca oleh Ubaid Bima. Ya, Suhail. Kalau masuk ma, batal amalannya. Langsung hitung-hitung kertasnya dulu. Iya, saudara. Nah, kalau masuk ma, batal amalannya. Illa laita. Perhatikan ini baik-baik. Pengecualian itu penting. Illa laita. Kecuali laita. Kecuali laita. Fayajuzu fihal i'mal wal ihmal. Boleh padanya beramal dan boleh ihmal, tidak beramal. Masya Allah. Berharga sekali faedahnya ini. Jadi asalnya gini. Asalnya kalau masuk ma batal. Tapi kecuali laita. Tetap beramal boleh dan boleh juga tidak beramal. Contoh. Contoh. Laita ma zaidan qaimun. Boleh. Binas bi zaid. Dinasab zaidnya. Berarti antum amalkan kan? Warofihi. Dan boleh antum rofa. Antum baca apa berarti? Laitama zaidun qaimun. Kalau batal antum irobkan mubtada. Kalau amalkan ya berarti antum irobkan isimnya laita. Jelas? Jelas ini? Masya Allah. Kemudian berikutnya lagi. Lanjut. Sedikit lagi sebenarnya. Bisa. Habis waktu. Tidak cukup ya. Besok lagi? Besok lagi? Maafkan. Iya. Barusan ini dia terus terang. Besok lagi insya Allah. Sisa sedikit lagi pembahasannya. Baru besok insya Allah kita langsung masuk di lanafi lil jins. Kita langsung masuk di pembahasan lanafi lil jins insya Allah.